Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan gadai kendaraan yang dijadikan jaminan kredit. Nah, seperti ini ya pertanyaannya. Bokap saya gadaikan ke Mandala, tapi angsuran macet terus motor udah saya jual. Apakah amankah atau bisa dipolisikan? Nah, baik, mungkin seperti ini ya. Bokapnya sahabat kita ini yang bertanya tadi menggadaikan surat-surat motor, mungkin BPKB, ke leasing. Di sini disebut Mandala. Mandala itu kalau nggak salah sejenis leasing ya, multi finance, kayak Adira FIF dan lain sebagainya. Jadi dijaminkanlah oleh bapaknya kawan kita ini ke leasing tersebut. Tapi angsurannya macet. Angsurannya, kreditnya, cicilannya macet di tengah jalan gitu. Terus motor udah saya jual. Motornya yang mana BPKB-nya tadi dijaminkan oleh si bapaknya kawan kita ini ke leasing, tapi motornya dijual nih sama si anak dari bokap yang ngegadaikan BPKB itu, atau oleh kawan kita, dijuallah motor tersebut. Padahal motor tersebut BPKB-nya sedang menjadi jaminan, sedang menjadi agunan di suatu leasing, di suatu perusahaan pembiayaan. Nah, apakah ini akan bermasalah di masa depan? Apakah ada potensi terkena masalah hukum? Karena kawan kita tadi menyebutkan bahwa kreditnya, angsurannya atau cicilan gadaian BPKB tadi macet. Nah, ini biasanya leasing akan melakukan upaya, akan melakukan tindakan. Biasanya tindakannya kan bertahap. Yang pertama ya tagihan. Akan dilakukan penagihan, baik secara tertulis maupun didatangi langsung oleh debt collector. Kalau misalkan nggak bayar-bayar juga nih, udah 2 atau 3 bulan, biasanya akan dikirim somasi, peringatan. Kalau misalkan nggak dibayar-bayar, nanti unitnya akan ditarik. Nah, kemudian kalau udah disomasi tetapi kita tetap tidak melakukan ataupun juga tidak memenuhi apa yang dipinta oleh si leasing tersebut di dalam somasinya, maka biasanya tahapan selanjutnya si leasing ini akan menarik unit. Nah, ketika si leasing ini tahu bahwa unitnya sudah dijual, nah bisa saja dan sebetulnya punya hak untuk menuntut secara hukum, baik secara perdata dengan cara menggugat misalkan gugatan wan prestasi karena misalkan si nasabahnya ini ingkar janji dan lain sebagainya, kemudian juga dituntut untuk membayar sejumlah ganti rugi dan ataupun tuntutan-tuntutan yang lainnya. Tapi bisa juga, mungkin saja bisa untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan. Itu bisa saja terjadi. Jadi resikonya kalau kita menjual unit atau kendaraan yang mana sedang menjadi agunan, ya, jaminan suatu kredit, kalau kita jual, kalau kita misalkan gadaikan, tapi dalam kondisi cicilannya macet, angsurannya macet, wah itu bisa saja menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kesimpulannya, kalau ditanya apakah bisa dipolisikan, maka jawabannya ada potensi untuk dipolisikan, ada potensi untuk dilaporkan secara pidana kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan. Karena misalkan dituduh menggelapkan unit yang menjadi agunan ya, surat-suratnya sedang dijaminkan, belum lunas pembayaran kreditnya, cicilannya, tapi unitnya udah dijual. Biasanya itu akan dituduh dengan pasal penggelapan. Ataupun juga pasal-pasal yang lain yang berkaitan ya bisa saja terjadi. Intinya ya, kalau ditanya resiko, ada resikonya teman-teman. Silahkan pertimbangkan kalau ingin melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh sahabat kita tadi. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, khususnya bagi yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua, teman-teman pemirsa YouTube yang udah subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Saya doakan semoga rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah, dan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.